kali ini kita akan membahas mengenai metode iterasi titik tetap, gitu ya. Ini salah satu metode yang termudah sebetulnya, tapi memiliki cukup banyak kekurangan. Gitu ya. Nah, kekurangannya apa saja dan metodenya seperti apa kita akan bahas seperti ini. Nah, metode iterasi titik tetap ini dilakukan dengan dua prosedur ya. Yang pertama kita harus membuat fungsi tersebut menjadi fungsi eksplisit, tapi bukan dalam bentuk y sama dengan. Jadi biasanya kan y sama dengan fungsinya ya x, tapi ini harus dalam bentuk x sama dengan ya. Jadi fungsi implisit tersebut harus dibikin jadi fungsi eksplisit, tapi dalam bentuk x sama dengan fungsinya apa gitu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa melakukan iterasi dengan menggunakan bentuk akar GX tadi yang sama dengan itu ya. Nah, itu dengan menginput begitu ya, dengan memasukkan atau menginput suatu nilai tebakan awal begitu. Nilai tebakan awal sehingga didapatkan nilai tertentu untuk tebakan awal tadi gitu ya. Nah, nilai tertentu itu katakanlah X1, tebakan awalnya katakan X0, nilai yang dihasilkannya adalah X1. Nah, X1 ini kemudian menjadi tebakan untuk iterasi berikutnya. Begitu. Jadi iterasi berikutnya adalah X1 diinput atau dimasukkan ke fungsi yang sama iterasi sebelumnya, yaitu GX tadi. Kemudian menghasilkan lagi X2. Nah, X2 nanti kemudian diinput lagi ke fungsi GX tadi, menghasilkan X3, terus saja berulang hingga lama-kelamaan akan mencapai nilai akar yang sebenarnya yang diinginkan. Nah, untuk yang dimaksud dengan membuat fungsi fx sama dengan 0 menjadi bentuk fungsi eksplisit ini, misalkan kalau kita punya fungsinya katakanlah fx begitu ya, fx sama dengan x dikurangin f pangkat x begitu, maka ini kita harus membuat fungsinya jadi implisit dulu ya. Ini kan seperti biasa saja kita membuat pangkat x sama dengan 0, karena sama dengan 0 ini kan istilahnya pembuat nolnya. Jadi harus dibikin sama dengan 0, membuat secara implisit. Setelah dibikin sama dengan 0 ya, atau dibikin implisit ya, sebetulnya bukan bikin implisit karena pengen implisit begitu ya, jadi bolak balik implisit eksplisit, tapi membuat sama dengan 0 karena kita mau mencari pembuat nolnya. Nah, setelah membuat sama dengan 0, kita akan menjadikan bentuknya menjadi eksplisit x sama dengan, sehingga akan menjadi x sama dengan f pangkat x. Nah, ini f pangkat x ini yang kita ini sebagai gx, inilah gx, ini gx nih. Nah, f pangkat x. Nah, kemudian cara menghitungnya bagaimana? Ya, kita menebak seperti biasa di metode yang lain yang sebelumnya, kita menebak begitu ya. Kita menebak katakanlah x0-nya mau berapa? Ini asal saja ya, 1 misalnya begitu. Jangan 1 mungkin terlalu ya, 0 gitu. X0-nya 0 begitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya kita input x0 tebakan awal ini menjadi berarti xn ditambah 1. Nah, ini kan rumusnya ya, rumus ini sama dengan g xn. Artinya apa? X 1 ditambah 1, 0 tambah 1 kan 1, sama dengan G dari X 0 gitu ya. Artinya X1 adalah GX0. GX-nya apa? Pangkat X. X0-nya berapa? 0. Berarti pangkat 0. Berarti jawabannya adalah 1. Di mana X2? X N ditambah 1. Berarti N-nya sekarang 1 kan? 1 tambah 1 adalah 2. Berarti X2 adalah G X1. X1 apa? Berarti F pangkat 1. F pangkat 1 kan 2,71 sekian ya. Nah, kemudian kita lanjutkan X3 dan seterusnya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang sedikit lebih mudah, begitu ya, agar kalian lebih terbayang mengenai cara penggunaan dari metode iterasi titik tetap ini.
Katakanlah kita punya suatu fungsi, ya fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1. Kita sama-sama ketahui bahwa akar dari persamaan ini kita harus buat jadi x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1 sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0. Kemudian kita bisa faktorkan ini nilai eksaknya gitu ya, untuk mencari nilai eksaknya ini berarti x. Oh ini sepertinya tidak bisa difaktorkan ya. Nah, kalau kita pakai rumus ABC mungkin ya, rumus mencari persamaan tersebut, kita akan dapat nilainya, mungkin hapus saja dulu. Kita akan dapat X1-nya adalah 2,6 sekian sebetulnya, 2,618. Dan X2-nya adalah 0,382. 0,382. Nah, kita punya 1 dan X2 seperti ini. Ini nilai eksaknya berdasarkan hitungan menggunakan rumus Excel lah. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya secara numerik? Menghitungnya secara numerik atau dengan metode iterasi titik tetap. Yang singkat saja, metode iterasi titik tetap. Itu gimana caranya? Yang pertama kita akan membuat x kuadrat dikurangi 3x tambah 1 sama dengan 0 ini. Dalam bentuk eksplisitnya x sama dengan. Ini ada berbagai macam cara, bisa beda-beda ya. Kita coba ditambahkan dengan 3x dan dikurangin 1 ya, berarti ini jadinya 3x dikurangin 1 ini x kuadrat gitu ya, atau kita akan menjadi x sama dengan 3x dikurangin 1 ya, dari 3x dikurangin 1. Nah, ini menjadi fungsi gx-nya. Ini akan menjadi fungsi gx-nya. Akan menjadi gx-nya. Karena itu jadi gx-nya, maka kita akan punya x plus 1-nya itu. Lalu kita hitung langsung, berarti x1. Katakanlah tebakan awalnya, kita harus dekat tebakan awalnya dengan ini, katakanlah 2 misalnya, gitu ya. Berarti kita akan dapat X1-nya adalah faktor dari 3 kali 2 dikurangi 1 atau 5 gitu ya. Nah, ini kalau kita buat di Excel juga sebetulnya bisa. X2-nya berapa gitu ya, dan seterusnya. Kita coba tampilkan tampilan di Excel-nya ya. Coba perhitungan dengan menggunakan Microsoft Excel. Sebetulnya kalian bisa menggunakan kalkulator dalam melakukan perhitungan ini ya. Sementara saya akan menggunakan Microsoft Excel agar lebih cepat gitu ya. Nah, kita akan membuat fungsinya ini akar dari 3x dikurangi 1 dengan x0-nya sama dengan 2. Kita akan buat di sini xn begitu ya. Kita buat yang pertama adalah 2. Kemudian di sini gx-nya itu adalah square root ya, dari 3x dikurangi 1 gitu. Salah ya. 3x harusnya 3 dari sebelah itu ya. Jadi ini adalah sama dengan dari 3 sebelah akarnya belum ya. Hasilnya adalah 2,2368 dan seterusnya. Kita akan buat sebelumnya adalah yang ini. Kemudian gx-nya tentu saja yang atasnya gitu ya. Ini kan akan terus berulang. Jadi ini tinggal geser-geser saja, geser ke bawah,
lagi, nah lagi sedikit, coba lihat dua-duanya. Nah, ini semakin lama akan mendekati nilai 2,60. Ya, sorry, belum. Yang tadi belum terekam ya. Nah, di ini di Excel-nya kita akan buat N2, dan sementara GX-nya ini kita buat sama dengan SIRT gitu ya, dari 3 kalikan N atau 3 kali X dikurangin 1. Nah, tapi tanda kali berikutnya harus ada tanda kalinya bintang sih. Oke, lanjut. Nah, kita akan membuat xn-nya atau x1 gitu kan ya, ini x0 berarti ya. Nah, ini x1 gitu ya. Dan seterusnya ini x2 kita akan membuat. Nah, di sini x1-nya berarti adalah nilai ini, nilai hasil dari sini. Makanya kita akan buat yang ini, xn ini adalah. Nah, sementara gx tentunya kan dari yang sebelahnya ya. Sini, berarti 2,389. Kemudian kita bisa tarik ini hasilnya ya. Jadi ini juga berasal dari yang sebelahnya dari sini. Nah, kita lanjutkan sampai beberapa iterasi, ternyata akan didapatkan nilainya mendekati 2,615 ya. Ini mendekati nilai eksaknya yang tadi kita sudah tulis bahwa nilai eksaknya adalah 2,618. Gitu ya. Bagaimana kalau misalnya X0-nya itu bukan 2? Bisa juga. Katakanlah X0-nya kita copy ya. Katakanlah X0-nya di sini kita coba 1. Nah, ini juga akan mendekati nilai yang sebenarnya, tapi tentunya dengan iterasi yang lebih panjang, gitu ya. Iterasi yang lebih panjang untuk mencapai keakuratan 2,6152. Tentu saja kalau kalian nanti mengerjakan harus menghitung epsilonnya. Ya. Saya yakin kalian masih ingat rumus epsilonnya. Epsilon, nah, epsilonnya sama dengan absolut ya, ABS dari nilai ini baru kurangi nilai yang lama, begitu, dibagi dengan nilai yang baru, gitu. Kemudian nanti dikalikan 100%. Sebetulnya bisa juga klik persen di sana ya, tapi supaya lebih dramatis saja. Jadi epsilon di sini 10%. Lanjut ke bawah, kita dapat epsilonnya 0,08%. Jadi kalau epsilonnya ditentukan batas sampai 1%, maka ini akan selesai di iterasi kelima, 0,7. Begitu ya, 0,7%. Nah, bisa kalian lihat sebetulnya dengan menggunakan metode iterasi titik tetap, ini bisa dikerjakan dengan cara Excel dan bisa dibilang lebih cepat daripada metode tabulasi ya yang dulu awal sekali diajarkan. Tapi tentunya keakuratan juga akan lebih baik sebetulnya dibandingkan metode bagi dua. Hanya saja metode iterasi titik tetap ini memiliki beberapa kekurangan. Nah, kekurangan salah satu di antaranya adalah kita akan memiliki beberapa kebingungan ketika kita mau membuat X sama dengannya. Gitu. Katakanlah di sini kita akan buat X sama dengannya yang dibuat adalah bukan X sama dengan akar 3X kurang 1, karena ini juga bisa dengan cara lainnya. Kalau kita punya X kuadrat dikurangin 3X ditambah 1 sama dengan 0, ya kenapa tidak kita tambahkan 3X saja, begitu ya. Jadi X kuadrat ditambah 1, kedua ruas ditambahkan 3X, jadi 3X, atau kita akan dapatkan X kuadrat ditambah 1 adalah, sorry, ya,
X sama dengan X kuadrat tambah 1 dibagi dengan 3. Nah, sehingga yang jadi GX-nya adalah yang ini. Gitu. Ini jadi GX. Maka ini bisa? Tentu bisa ini juga. Ya, tapi hasilnya tentu akan berbeda dengan kalau kita membuat yang seperti ini, yang X sama dengan akar dari 3X kurang 1. Oke, kita coba. Yang jelas beda, mungkin iterasinya pasti akan beda, tapi apakah hasilnya berbeda? Bisa berbeda juga, karena iterasi titik tetap ini memiliki beberapa kekurangan, tapi belum tentu dijamin beda, gitu ya. Beda menghasilkan akar yang berbeda. Nah, kita coba. Berarti katakanlah X0-nya tetap 2 ya, X0-nya tetap 2, sedangkan X1-nya berarti berapa nih? X kuadrat, berarti jadi 4 ditambah 1 jadi 5/3 ya. Untuk lebih cepat kita gunakan Excel kembali ya, dengan fungsinya yang tadi. Kita tandain di sini ya, ini yang GX P1, GX yang kedua. Yang kedua. GX kedua itu maksudnya fungsi eksplisitnya beda lagi gitu ya. Kita akan coba di sini. Oke, nah fungsinya tentu yang ini ya. Kita buat tadi berapa tuh, sama dengan X pangkat 2. Nah, X-nya itu kan yang sebelah sini ya, pangkat 2 gitu. Kemudian sudah pangkat 2 di tambah 1 dibagi 3. Nah, ini harus hati-hati dalam penulisannya ya, harus jelas. Pangkatkan 2 dulu, tambah 1, kemudian nanti dibagi 3. Jadi penggunaan kurung itu betul-betul hati-hati kalau di sama hasilnya adalah 1,67. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Tarik lagi. Yang seperti itu dan tarik keluar. Hasilnya dapatkan 0,38. Ternyata dengan menggunakan fungsi GX yang kedua, yang ini, yang X kuadrat ditambah 1/3, dan tebakan awalnya 2, kita mendapatkan akar yang berikutnya, akar yang kedua, yaitu 0,382. Gitu. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya akarnya cuma 1? Ya, ini juga bisa menjadi kelemahan lainnya. Kita coba ya, ini kan dari tadi mencoba akarnya 2, gitu ya. Gimana kalau akarnya bukan 2? Ini adalah salah satu kelemahan dari metode iterasi tetap ya. Katakanlah yang diambil 3 gitu ya. Karena kan kita nggak tahu tebakan awalnya mau berapa. Tebak nih 3. Ternyata kalau nebak 3, akar yang didapatkan atau nilai akar yang didapatkan ini kan seharusnya 0,3 atau 2,61 gitu ya. Ternyata yang didapatkan ini sampai berapa nih, jutaan mungkin ya, atau puluhan ribu atau ratusan atau miliaran. Ya, ini pangkatnya udah pangkat 37, pangkat 37. Sehingga iterasi titik tetap ini bisa dibilang tidak menemukan akar yang jelas gitu ya, yang harusnya 2,61 atau 0,38, ternyata ini tidak menemukan akar. Karena ini terus bertambah. Lihat ini 3, 4, 5, 11, 3, 8, dan terus bertambah semakin besar. Pasti iterasi 100 juga pasti terus akan makin besar. Nah, ini yang disebut dengan iterasinya divergen. Divergen itu bukan buat nyuci. Ya. Nah, sementara yang satu ini sehingga mendapatkan hasilnya ini iterasinya berarti konvergen. Ya. Konvergen itu temennya energen. Ini juga konvergen. Ini juga konvergen. Nah, sekarang kalian menemukan salah satu kelemahan dari iterasi titik tetap, yaitu kalau kita salah dalam menentukan tebakan awal, maka iterasinya divergen atau bisa tidak menemukan
bisa saja tidak menemukan jawabannya, begitu. Nah, jadi salah satunya adalah menemukan tebakan awal yang benar kalau mau iterasinya konvergen. Oke, bagaimana menemukan tebakan awal yang benar? Nah, sebetulnya untuk menemukan tebakan awal yang benar, ini ada teoremanya, begitu ya. Pada intinya, untuk suatu rank, jadi untuk suatu X tebakan awalnya itu kalau disubstitusi ke turunannya, itu hasilnya harus antara 0 dan 1 atau negatif 1 dan 0. Maka nilainya adalah konvergen. Ya, tapi kalau di luar itu, lebih dari 1 atau kurang dari negatif 1, maka hasilnya adalah divergen. Ya, kita coba yang tadi itu kan kita punya kuadrat dikurangin 3x ditambah 1 sama dengan 0. Ya. Ini kalau kita turunkan, ini kan fx-nya ya, ini fx-nya lain, ini adalah fx-nya. Nah, kalau fx-nya diturunkan, sorry, bukan fx ya, seharusnya gx. Nah, ya, jadi kalau gx-nya katanya, sorry, turunan dari gx-nya itu antara 0 dan 1 atau negatif 1 dan 0, maka ini konvergen. Nah, jadi ini sangat bergantung kepada bagaimana kita membuat gx-nya. Apakah gx-nya akan berbentuk yang seperti ini, atau gx-nya yang seperti ini. Gitu ya, akan tergantung sama gx-nya. Bagaimana kalau gx yang ini, begitu juga dengan x-nya juga, ini bergantung dengan x-nya. Ini yang tadi, x-nya. X-nya itu adalah tebakan awal. Kita coba yang atas. Yang pertama ya, kalau kita punya gx-nya berarti adalah akar dari 3x dikurangi 1, turunannya adalah, cara menurunkan ini kita turunkan yang dalam dulu, berarti 3 per 2 akar dari 3x dikurangin 1 ya. Kemudian kita substitusi tebakan awalnya, katakanlah tebakan awalnya tadi 2, berarti kan kita punya 3 per 2 akar dari 3 kali 2 dikurangin 1 ya. Berarti ini kita punya 3 per 6, 6 kurang 1 adalah 5 ya. Ini 2 akar 5. Nah, ini kan pasti positif ya, pasti lebih dari 1 ya. Kita coba. Itu kan adalah 2, sekian ya, jadi 4. Ini sebetulnya kurang dari 1 ya, kurang dari 1. Kurang dari 1. Sehingga ini pasti konvergen. Sementara kalau kita substitusinya 3 gitu ya, jadi di sini g-nya 3, maka kita akan dapat 3 per 2 akar dari 9 dikurangin 1, 8, akar dari 8 itu adalah hampir 3 begitu ya, hampir 3 kali 2. Ya, jadi ini akar 8. Ini itu adalah 2,8 sekian ya. Jadi kalau ini dihitung, ini nilainya sekitar 0,5 sekian atau kurang dari 1. Nah, artinya selama menggunakan gx-nya yang ini, yang akar 3x dikurangin 1, maka ini masih bisa dihitung tebakan awalnya 3. Kita coba di Microsoft Excel-nya ya, dengan tebakan awal 3, ini kita ganti aja langsung ya 3. Ternyata memang benar. Ini masih konvergen.